Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini atau kuliah hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Evano gimana? Alhamdulillah. Evano udah sehat? Sudah mendingan Pak katanya Pak. Oh alhamdulillah. Berarti bukan itu ya. Mudah-mudahan jangan ya. Jangan sampai ya. Terus si siapa? Ajis. Ajis gimana Ajis? Ajis diem nih Ajis. Anteng pada di ruangannya. Malu-malu gimana gitu Pak Ajis. Tapi dikasih makanan kan dok, tidak? Kenapa Pak? Dikirimin makanan kan di situ? Iya Pak. Kira di Ajis tidur. Masuk. Iya ini Susan aja bawaannya. Baru siuman. Baru siuman. Jis, tetap semangat Jis. Jis ya, Pak. sendirian. Nanti ditemani sama Kamal. Kamal lagi. Iya. Kamal mah ditemani dari rumahnya maksudnya. Gimana? Oke, untuk hari ini seperti biasa komputasi awan ya, belum praktek juga, masih sekedar teori-teori dasar dulu, belum praktek. Nanti kalau praktek nanti kita setting bikin atau buat aplikasi, bukan aplikasi sih, konfigurasi sebuah, paling nanti kita untuk aplikasinya, untuk cloud-nya nanti kita buat pakai Nextcloud, tapi nanti sebelumnya saya mau jelasin teori-teori dulu. Jadi untuk kuliah di awal-awal ini mungkin nggak terlalu lama ya, paling nanti kalian saya kasih tugas biasanya untuk di internet ya, biasanya nyari di internet tentang pengetahuan tentang konsep-konsep itu aja sih, nanti tinggal kalian cari-cari. Selebihnya nanti pas setelah pertemuan, biasanya sih waktu tahun lalu saya ngajar setelah tengah semester tuh baru kita mulai banyak praktek dari virtualisasi, terus aplikasi Nextcloud, terus yang lain lagi pakai KVM segala macam. Wow, Rido makin subur kayaknya nih di situ. Enggak Pak, memang gini Pak. Gini. Ini kameranya terlalu bening Pak, makanya kelihatan real gitu. Kameranya cembung Pak itu Pak. Kamera cembung. 1080 Pak. Oh sama, tapi Di rumah 360 cuman. Nah kalau sekarang saya lagi gelap-gelapan pakai laptop, kameranya kurang bagus. Biasanya pakai yang kayak video. Itu gigi emang di kasur gigi, nggak dapat. Iya Pak. Itu bener kan gigi itu? Iya betul. Kemarin saya sempat mampir, saya mau ke belakang. Gigi kok belum masuk? Nah, gigi belum masuk Pak? Ya. Waduh. OTW tidur. Astagfirullahaladzim. Gigi masuk nih. Wah, dianggap terlambat nih Pak, lewat 16 menit. Absen udah. Ini Alfa. Absen. Agak absen ya Alfa. Terlambat itu gigi, lewat 15 menit Gigi. Aduh. Wah. Oke, kita lanjut. Oh ya, untuk materi hari ini sudah saya share di Pijar ya. Silahkan kalian download di sana. Materinya ini tentang hosting tradisional. Sebentar saya presentasikan dulu. Tentang hosting. Silahkan download ya teman-teman di Pijar. Nah di situ juga sambil nanti setelah materi kalian silahkan mengerjakan tugas juga ada di situ. Oh ya, nanti jangan lupa siang ada Pak Dudi ya, kayak Kamal kemarin tuh, ternyata dia lupa ada materi keamanan jaringan mal. Saya kirain hari Jumat Pak. Nah, Jumat kita
bukan kosong sih, masih nanti kan kalau sudah ada bimbingan tugas akhir nanti kan berarti mulai minggu ini ya berarti bimbingannya udah ada ya tanggal 21 ya 21 kalau nggak salah. Iya Pak, Benar ya, ya benar. Nanti Pak Nanang akan apa udah itu Pak Nanang udah woro-woro belum? Sebelum berangkat ke sini udah ada Pak di grup akademi. Oh gitu, oke. Nanti mungkin Pak Nanang Cuma dulu salah ngetik tahun gitu aja. tahun apa tanggal? Tanggalnya bener Pak, tahunnya yang salah kemarin Pak Nanang 2020. Oh berarti mundur jadinya ya. Iya Pak. Tahun lalu. Kayak nggak apa-apa, namanya juga Pak Nanang nggak apa-apa, namanya juga manusia ya. Salah. Mungkin nanti Pak Nanang dulu yang akan kasih memberi itu ya arahan dulu, nanti setelah itu baru Pak Rudi dan saya untuk kalau misalkan kan nanti dibagi tuh sebagian ke Pak Rudi sebagian ke saya kalau nggak salah. Oke, slide-nya sudah tampil ya teman-teman ya. Sudah Pak. Oke, ini tentang teknologi hosting tradisional dan teknologi hosting VPS atau Virtual Private Server. Kalau kalian teman-teman pernah dengar, misalkan kita menyewa itu ya hosting, biasanya pembuatan website ya, website. Nah di situ biasanya kalian akan dihadapkan dengan namanya hosting dan ada aplikasi namanya cPanel. cPanel itu ibaratnya gerbang sebuah kita mau manage dari hostingnya, terus apalagi domainnya, kalau domain kita beli dulu. Biasanya kalau beli domain nanti ada yang gratis hosting tuh kalau beli domain. Nah nanti di situ dikasihlah kita sebuah user account dan password untuk masuk ke dalam cPanel. cPanelnya itu biasanya isinya tentang konfigurasinya, nama hostingnya, domainnya, terus ada lagi nanti kita di situ enaknya nih ada yang menyediakan nih, jadi ibaratnya ini sebuah servernya udah ada atau itunya biasanya sih jadinya kalau hosting ini ibaratnya satu PC nih, satu server dipakai rame-rame oleh orang gitu ya. Sama seperti kalau VPS nanti saya jelaskan dulu deh. Kalau hosting dia lebih ke penyimpanan apa ya, ibaratnya websitenya ya, hosting dan domain. Nah di situ nanti kita bisa konfigurasi kita mau pakai aplikasi apa. Contoh untuk aplikasi webnya aplikasi itunya ya, atau pakai Joomla, WordPress, terus ada lagi apa yang macam-macam sih, banyak di situ. Saya belum itu sih, saya pernah kemarin coba punya teman, saya belum pernah itu, saya coba belajar dia punya teman aja, dia pakai apa ya, Niaga Hoster kalau nggak salah deh. Banyak sih ya, nanti tugas kalian nanti di akhir tuh cari layanan, contoh layanannya yang menyediakan hosting dan itu. Nanti kalian baca-baca aja nanti setelah ini ya, setelah saya kasih materi. Nah itu untuk hosting tradisional. Nah kalau VPS itu lebih ke apa ya, lebih mengarah ke server nanti. Sama juga sih nanti kalau ini nanti kita dipersiapkan ada semacam aplikasi. Di situ kita terserah memilih server yang kita mau install. Nanti si petugas sana nanti mengarahkan kita maunya apa nih, maunya OS-nya apa, OS Linux-nya apa gitu, nanti tinggal dipilih di situ, terus tinggal kita install sendiri. Bisa dia yang install, bisa kita yang install sendiri minta. Kalau kita yang install kita bisa custom. Dan juga VPS dan hosting ini biasanya ada itunya apa, ukuran atau size-nya, misalkan berapa penyimpanannya, RAM-nya berapa, itu untuk VPS karena kan benar-benar seperti virtual server lah, ibaratnya kayak di VirtualBox kita ya, sama seperti VirtualBox kita itu masuk virtual private tapi server ya, tapi menggunakan di sendiri lokal ya. Kalau ini kan kita nitip ke perusahaan atau penyedia layanannya ya, kalau untuk VPS. Nah di sini saya juga sempat lihat dan oprek nih dulu, tapi belum berhasil.
saya lihat VPS apa aplikasi VPS-nya si siapa ya dulu ya, lupa, penyedia satu layanan lah ya pokoknya, saya agak-agak lupa warna, udah lama banget nyewa VPS-nya, masih zamannya masih kerja di Nurfiti dulu ya. Saya disuruh beli VPS ini masih ingat, Drupadi namanya penyedia layanannya kalau nggak salah. Nah di situ terserah milih paketnya apa, yang berapa giga, besarnya harddisk kita berapa, RAM-nya berapa, dan kecepatannya, bandwidth-nya. Di situ juga disediakan tuh, ada yang unlimited juga. Nah di situ ada sebuah kayak aplikasi untuk loginnya. Saya tahu apa keren tuh, saya cek aja, ternyata namanya Virtualizor. Yang kemungkinan nanti kalau misalkan kita bisa di hadapan itu, kita bisa oprek bareng-bareng tuh aplikasi VPS namanya Virtualizor. Kalian coba browsing aja nama Virtualizor, tampilannya gimana, juga ada demonya juga nanti di situ. Ada demonya kalau nggak salah juga di situ. Jadi kita dihadapkan sebuah kayak aplikasi bener satu, terus di dalamnya itu kita mau buat virtual server banyak di situ. Dia nggak hanya virtual server aja, kita ngatur FTP-nya segala macam, kita bisa atur, kita masukin ISO-nya di dalamnya. ISO-nya maksudnya ISO si OS-nya itu ya, untuk kita install bisa sendiri di situ. Makanya saya lihat, oh iya ternyata ini aplikasinya Virtualizor, tapi udah di custom bagaimana rupa sama si penyedia layanan itu. Nanti coba kalian explore deh tuh, lihat. Oke, sebenarnya itu udah tadi bicara hosting. Hosting itu apa sih? Hosting itu service digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah website ya. Nah ini dalam hal ini website ya. Dengan layanan ini, maka informasi yang tercantum pada website pun dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Nah jadi penyedia layanan ini menyediakan hosting ya untuk sebuah website ya, sebuah website. Jadi biasanya ini untuk hosting bisa digunakan oleh beberapa domain biasanya. Nanti jadi bisa pakai nanti subdomain, misalkan contoh kamal.com.id, bisa nanti subdomainnya kamalok.id misalkan gitu. Ini contoh aja mal ya, jangan tersungging mal ya. Ya Pak, ya, tersungging lagi, salah. Oke, lanjut. Nah ini ibaratnya seperti itu lah ya. Umumnya hosting disewakan dalam kapasitas tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini saya bilang kapasitas tertentu, jadi ada ukurannya, maksudnya dari harddisk berapa, terus RAM-nya berapa, hampir sama lah sama VPS. Cuman VPS real hanya server aja, kalau ini benar-benar udah aplikasi websitenya udah langsung gitu, baik itu Joomla, WordPress dan lain-lain, e-commerce lain atau toko online yang lain bisa juga kita bisa buat di situ. Terus lanjut, nah yang kita bahas sekarang itu hosting tradisional kayak ini jamu tradisional gitu ya. Salah satu layanan hosting yang paling sering digunakan, nah ini salah satu layanan hosting yang paling sering digunakan adalah web hosting tradisional. Nah, dengan layanan ini, maka data-data yang terdapat pada website Anda akan disimpan dalam satu server yang ada padanya ada dua nih, pada sebuah hardware. Jadi yang tadi saya bilang, di satu server, nah tersimpan berbagai macam website di situ. Nah itu penyedia layanannya. Sekarang maksudnya saya juga kurang tahu dalam satu server si penyedia layanan ini berapa banyak website di situ, nggak tahu. Kalau servernya dia keren dan kapasitasnya besar, wah bisa banyak banget menyimpan website. Karena kan website kan cuma ambil database, biasanya database, terus sama ukuran tampilan kecil ya untuk website. Nggak, kalau kecuali server, kalau kita buat server satu utuh baru butuhkan yang sesuai dengan kebutuhan kita besar ya. Itu ya untuk hosting tradisional. Lanjut, nah ada juga yang namakan share web hosting.
share atau sharing nih. Bagi para pemula, share hosting adalah primadona nih. Justru sekarang emang banyak nih sekarang. Primadona sekarang kurang menggunakan layanan share web hosting. Nah, ini alasan tak lain adalah nih, karena layanan ini murah tuh, bahkan beberapa gratis. Nah, ini dia, web hostingnya gratis, tapi domainnya bayar gitu. Beli domain dapat hosting. Nah, ini dia nih, dalam share web hosting, sebuah server dibagi kapasitasnya dan kemudian digunakan beberapa situs sekaligus. Nah, maksudnya ini kan bisa beberapa situs sekaligus, maksudnya beberapa nama domain sekaligus bisa di situ kita daftarkan dalam satu hosting. Biasanya gitu sih, banyak promo-promo kayak gitu. Kalau misalkan kita di domain berapa kita transfer, apakah mau sekalian sama hostingnya, bayar hostingnya gratis gitu. Nah, ini dia share web hosting. Oke, lanjut lagi ada dedicated web hosting. Nah, ini bedanya sama share web hosting ya. Nah, layanan web hosting Anda berbagi server dengan beberapa pengguna lainnya dengan dedicated web hosting, maka keseluruhan server hanya digunakan oleh situs milik Anda. Nah, kalau ini lebih ke ini ya, hampir mirip sama si VPS tadi. Kalau ini misalkan satu web hostingnya ya satu server aja buat kalian gitu ya, disediakan sama penyedia lainnya. Ini dia dedicated web hosting. Nah, kalau perbedaan yang mencolok untuk perbedaan cloud hosting dan web hosting tradisional seperti ini ya. Yang pertama, perbedaan performnya. Nah, ini perbedaan cloud hosting serta web hosting. Pertama adalah dari segi performa nih, yang menjadi bahan pertimbangan ketika memilih hosting untuk website. Nah, layanan ini menyediakan server yang dipakai oleh beberapa user sekaligus yang tadi ya. Jadi kalau cloud hosting ya dipakai oleh user sekaligus. Kalau hosting tradisional yang tadi saya bilang, kita juga bisa bikin hosting tradisional di laptop kita atau komputer kita ya, tapi kalau bisa ya terhubung sama IP public. Jadi kita bisa buka website kita dari mana saja. Kalau misalkan dari lokal ya hanya komputer atau LAN itu sendiri ya, jaringan di LAN sendiri. Nah, ini mengakibatkan kapasitas ruang penyimpanan dan juga bandwidth yang tersedia sangat terbatas. Terkadang website butuh waktu lama untuk loading, sedangkan cloud hosting tidak mempunyai ruang penyimpanan fisik, sebab pada dasarnya layanan ini adalah layanan virtual. Nah, kalau yang cloud hosting ini tidak mempunyai ruang penyimpanan fisik, jadi dia pakainya virtual ya, virtual. Sama seperti yang kita gunakan di VirtualBox, itu kan virtual. Nah, tapi di dalamnya itu sudah ada untuk aplikasi si web ini ya, disediakan. Yang kedua, perbedaan kontrol data. Untuk web hosting tradisional, Anda harus berbagi dengan user lain. Nah, ini berbagi dengan user lain untuk yang tradisional, sehingga tidak memiliki kendali utuh pada server yang sudah dibeli. Sedangkan cloud hosting, selama masih menyewa space tertentu, maka ruang tersebut akan tetap di bawah kontrol Anda seutuhnya. Jadi cloud hosting ya, karena kita benar-benar satu server ya, jadi kendali kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau yang tradisional ya satu server dibagi rame-rame untuk websitenya. Oke, kemudian jika pada web hosting tradisional, Anda bisa terkena dampak dari performa web yang lambat akibat, yang pertama lagi nih, bandwidth, lagi-lagi bandwidth yang dibagi dengan user lainnya. Tuh. Maka hal ini tidak terjadi pada cloud hosting. Kalau di cloud hosting tidak akan terjadi pembagian bandwidth tersebut, karena memang jalurnya kita sendiri ya, kita yang kelola sendiri dalam satu server, nggak dibagi-bagi. Nah, ini disebabkan karena cloud server bisa segera memindahkan Anda ke server yang lebih luas ketika bandwidth terbatas. Selanjutnya tadi perbedaan kontrol data.
lagi-lagi perbedaan biaya pasti ya, sudah ininya ya pasti sesuai dengan ininya apa pemakaian atau gunaan fungsinya ya. Nah, ketika memakai layanan dari web hosting tradisional, Anda harus membayar server yang dipakai bersama dengan hardware. Wah, ternyata Anda harus membayar server yang dipakai bersama dengan hardware, meski ruang tersebut juga dipakai oleh user lain. Nah, biaya nantinya akan bertambah saat Anda memutuskan untuk membeli web hosting tradisional tipe dedicated. Nanti bayarnya ditambahin kalau misalkan kalian mau beli lagi web hosting tradisional tipe dedicated. Nah, sedangkan untuk cloud hosting, Anda hanya perlu mengeluarkan budget sesuai dengan layanan yang diperoleh. Jadi paket-paketnya ya yang ditentukan. Bisa dikatakan jika biaya cloud hosting sama seperti membayar tagihan listrik atau langganan operator server. Berarti bulanan, tagihan listrik ya, tetapkan gitu ya. Bisa juga bulanan, bisa tahunan kalau salah. Ada juga paket yang 3 bulanan, 6 bulanan, setahun gitu ya, ada. Nah itulah tadi hosting tradisional dan cloud hosting. Dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum ke VPS. Nah, karena ini teori sedikit aja sih. Nanti kalian bisa explore sendiri nanti pas di sini nih latihan. Nah, ini tugas tuh, biar jasa. Silakan, Koka lanjut nih. Halo, Bandung. Lanjut Pak. Iya lanjut Pak. Pada saum ya. Iya Pak. Iya Pak. Jangan lemes dong. Wajar kan hujan Nah, tuh, gitu, Pak. enak adem. Iya sih Pak. Bawaannya Mau tidur. Mau tidur. iya. Kirain saya bawaannya mau makan. Itu Pak Ali Pak. Oh, Ali lagi. Macam-macam buat makan. Oh, gitu. Biasanya sih teman-teman tuh kalau di sana tuh yang pernah saya ceritakan, kadang satu orang sudah keluar, yang lain pas pada nitip tuh di Padang, terus tiba-tiba ngumpet tuh masuknya. Pas dilihat, nggak puasa, nggak tahu, nggak, ya, sama aja nih langsung didata gitu. Kawan. Jadi satu orang sengaja bilangnya yang satu orang ini sakit nih mas, nggak puasa Pak, gitu, sakit gitu, ya udah. Ternyata bukan beli satu, belinya banyak di dalam pas makan gitu. Kayak emang si Aldo nih. Tapi kalian Aldo. untuk ini makan sama bu dapur kan di sana dipetik, dimasakin maksudnya? Iya dimasakin Ya. Terus kalau misalkan puasa masih ada petugasnya yang beli untuk makanan berbuka apa? Ada Pak Fajri. Oh, Fajri petugas. Mana hilang? iya Oh, berarti masih ya maksudnya yang beli takjil ya atau apa gitu ya? Iya. Biasanya kan kalau itu ya kalau puasa biasanya kalau saum itu pas buka enak ya. Kalau hari biasa mah biasa aja ya kan? benar sekali Pak. Benar sekali ya, kita nikmati aja ya. Sedih amat kan? Kamu senang banget, kamu tentang di rumah kamu. Tapi saya buka puasa beli sendiri Pak. Oh, beli sendiri. Oke. Kita juga bayar. Kamu ada puasa. Oh, kamu puasanya pas bulan Ramadan. Iya itu benar. Iya. Bukannya juga pakai sayur asem ya. Saya rasa udah habis. Pakai sayur asem. Sayur basi asem. Udah habis saya Pak. Diangetin. Mal, kamu puasa Ramadan apa puasa Daud Mal? Oh, Puasa Ramadan ini hari. Kok selang-seling Mal? Ya kamu untuk meningkatkan ilmu katanya. Ilmu kudu. Ilmu Kudu. semuanya. Oke, ini selingan aja biar nggak ngantuk. Ya kan lama akan puasa terus cuaca dingin kan. Aduh, udah enak banget Pak. Makanya abis ini saya kasih tugas biar nggak ngantuk. Tapi jangan lupa masuk siang ya, jam 1. Pokoknya tugasnya sebelum jam 1 sudah bisa dikumpulkan nanti. Jadi kalian setelah selesai, kalian bisa langsung kerjakan.
Oke, lanjut ya. VPS, Virtual Private Server. Nah, kita masih ini ya, masih berbagi server nih, masih share hosting gitu ya. Kalau ini lebih ke servernya ya, tempatnya, wadahnya di dalamnya. Kalau tadi udah sudah ada aplikasinya ya, cuma aplikasi doang, servernya masih punya orang. Nah, tetapi Anda dibekali dengan sebuah server dengan demikian kapasitas memori serta CPU usage untuk akan lebih longgar sehingga performa situs Anda lebih baik. Nah, kalau sudah punya VPS ini udah terserah mau dibikin berapa banyak aplikasi juga bisa, karena kita sudah bikin satu server dan kapasitasnya harus dilihat juga berapa nih, nanti kalau kelebihan yang nggak bisa harus ditambahkan, nanti dihubungin. Nah, VPS tadi saya bilang tadi kan, kalau tadi kan sebuah gerbangnya ada cPanelnya untuk yang hosting ya dan domain ya. Nah, kalau ini ya benar-benar servernya aja kita, kalau ibaratnya kita SSH aja dari sini sampai ke luar, tinggal kita mengarahkan IP publiknya aja, IP publik kita berapa gitu. Atau misalkan kalau kita sudah punya ibaratnya aplikasi di situ dengan nama domain, ya udah kita bisa panggil dengan domain tersebut ya. Tapi kalau VPS-nya, kalau untuk servernya ya seperti kayak kita kemarin, kita kerja di misalkan di Ubuntu desktop biasa, terus ada di VirtualBox-nya Ubuntu server kan cuma tampilan layar hitam doang. Nah, kita mau ada grafisnya sedikit gitu biar nggak bingung kemarin. Nah, kita SSH aja. Nah, hampir mirip seperti itu. Cuman kan kalau kemarin kan pakainya lokal jaringan LAN ya. Kalau ini udah pakai jaringan publik ya, IP publik. Karena memang disedia, nanti kita dikasih IP publik sama si penyedia layanan tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini VPS adalah tipe web hosting yang sumber dayanya berasal dari satu server fisik, satu server fisiknya, sebuah benar-benar wujud satu server fisik ya. Cuman yang di dalamnya yang kita layanan yang kita gunakan yang itu ya virtual tetap, yang kemudian terbagi menjadi beberapa server virtual tuh yang lebih kecil. Masing-masing server virtual berjalan seperti dedicated server, seperti benar-benar server gitu ibaratnya ya. Nah, itu VPS, Virtual Private Server. Nah, kelebihannya, konfigurasi keamanan dikelola secara penuh oleh pemilik VPS. Jadi ketika kita sudah menginstal sebuah server di dalam satu VPS, ya udah semuanya kita yang kelola. Dari kasih user untuk masuk, untuk user passwordnya kita sendiri karena kita yang install ya. Maksudnya user password yang kayak aplikasi untuk terminalnya ya, kayak cPanelnya gitu ya. Nah, sehingga bisa memodifikasi konfigurasi keamanan yang lebih ketat. Nah, dari segi security-nya tuh, misalkan firewall yang biasa kita taruh security di situ lebih ketat dibandingkan dengan share hosting. Nah, itu karena kita sendiri, jadi ya kita misal mau bikin pakai firewall-nya, terus pakai kayak kemarin kan Ubuntu belajar UFW gitu kan, terus nanti ada siang ini belajar nanti keamanan jaringan menggunakan nanti firewall jenis gitu kan, banyak. Terus proxy-nya bisa kita atur di situ. Nah, Anda mendapatkan akses ke root juga. Ya, ini dia, karena emang kita yang install ya, kita tahu rootnya. Jadinya akses root memungkinkan Anda melakukan pengaturan sesuai kebutuhan Anda. Jadi sama seperti kita setting Ubuntu server atau misalkan CentOS, itu ada sama seperti itu aja. Cuman kita bedanya naruhnya di sana, di luar si penyedia layanan. Kemudian Anda dapat mengembangkan kapasitas VPS jika diperlukan seiring berjalannya waktu. Jadi kita bisa mengembangkan kapasitas ini, misalkan harddisknya misalkan wah sudah banyak banget data nih, kita mau menambahkan dong gitu kan, bisa nanti diatur di si penyedia layanan tersebut. Nah, kekurangannya, tadi ada kelebihan dan kekurangan. Kalau insya Allah sih, kalau kita sudah belajar Linux, sudah bukan jadi kekurangan VPS ya, kecuali ya ini yang baru
menggunakan si Linux. Nah, ini membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam terkait dengan server dan sistem operasi Linux. Nah, insya Allah kita sudah bukan menjadi kekurangan ya kalau misalkan kita mau nyewa VPS. Karena kan kalian sudah belajar dari Linux fundamental, apalagi sekarang udah Linux admin udah juga masuk kemarin. Terus malah sekarang udah masuk ke jaringan ya, administrasi jaringan Linux. Udah, insya Allah udah bisa lah. Walaupun lupa-lupa ya kalau suruh apa tuh kemarin suruh lihat IP forward, lupa lagi. Kemarin berkali-kali. Harus diingat tuh sintaksnya, kalian makin sering kalian oprek, makin sering kalian ingat pasti. Sintaks-sintaks sama seperti saya sedikit cerita dulu, saya juga nggak ngerti Linux, sama seperti Kamal sama yang lain kalian ya, sering lupa gitu kan, sering lupa perintahnya, karena pas saya lebih hafal, ini bukan hafal ya, sering troubleshooting, kayak misalkan kayak kemarin kalian juga dikit-dikit tanya, ini apa nih Wak? Nggak dibaca dulu warningnya apa, dilihat dulu notifikasi atau warningnya apa yang disebutkan di layar terminalnya. Nah itu saya juga belajar dari situ, karena pas setelah kuliah tuh sebenarnya setahun 2 tahun agak kurang, maksudnya setahun lah, itu agak pelajaran Linux itu nggak masuk, kalau otak saya emang nggak ada, saya nggak ngerti. Pas lulus pas lulus itu, pas kayak seperti kalian kan dulu di NF itu ada program profesi 1 tahun tuh. Nah setelah itu saya bingung tuh, nggak bisa. Dulu ngapain aja dulu belajar Linux ya, karena kan dulu materinya emang banyak, karena saya ngambil teknik komputer, nggak cuma belajar Linux, belajar semuanya, terus belajar elektro, digital, sama fisika sedikit lah. Nah itu kan dulu emang saya nggak bener-bener nggak mau di IT, ternyata dapetnya di sini, ya udah rezekinya mungkin di situ. Nah setelah setahun lulus kuliah tuh, gimana nih, akhirnya alhamdulillah karena langsung ditarik kerja oleh perusahaan yang dulu Nur Fikri ya, jadi teknisi. Ya udah, dari berbekal dari troubleshooting, terus disuruh megang berapa lab ya dalam kan dulu di cabang sendiri, nggak ada servernya satu, terus karena servernya juga pakai VPN dari ke pusat ya, nanti kita belajar juga ke VPN. Nah udah mengelola beberapa labnya itu beberapa komputer, jadi mengelola server juga, mengelola lab juga. Nah materi di situ kan ada materi Linux, kalau kursus itu atau bukan kursus, atau kalau training itu ya, mau nggak mau dari situ saya belajar troubleshooting, gimana bisa sintak Linux. Kadang walaupun sampai sekarang juga kadang masih agak-agak bingung, yang penting kita tahu dia dari terminal itu apa, si sintak errornya apa aja, maksudnya di situ disuruh ngapain, coba atau baca misalkan di googling, pasti ketemu nanti. Dari situ belajarnya, ditambah lagi setelah jadi teknisi ya jadi support lebih banyak lagi tuh, lebih bingung lagi saya tuh, bahkan benar-benar sendiri pas di ngerjain project saya belum ngerti, saya bahkan belum pernah malah saya suruh kerjakan di Kominfo. Saya bingung banget, mana 3 server lagi kan, suruh misal OVID, namanya OVID. Nanti kalau mungkin nanti kita bahas juga tentang OVID, bisa juga apakah OpenStack, apa OVID atau yang lain, ada Proxmox. Nah itu juga masuk ke materi ini nih, cloud computing tuh. Sebentar, ada pesan nih. Terus tadi sampai mana ya? Dari yang tadi itu yang install beberapa server ya di Kominfo. Nah yang itu dari situ, dari mulai itu baru mengerti tuh ngoprek gitu. Yang penting kita tahu, paham, dan ketemu nanti kalau misalkan kayak gini, misalkan tentang kayak kemarin Ubuntu upgrade, misalnya upgrade-nya jalanin dulu tuh min fix broken, gitu, jalanin itu aja. Kemudian lama-lama terbiasa nanti kalau misalkan ngadapin troubleshooting. Oke, itu hanya itu ya, intermezzo aja untuk biar kalian bisa semangat nanti ke depannya. Misalkan kalian kalau misalnya benar-benar jadi
seorang administrator ya, administrator Linux. Nah nanti ya terjadi kayak gitu. Kemudian lanjut nih, kita kekurangan dari VPS, lebih mahal dibanding dengan share hosting dan cloud hosting. Oh, dia lebih agak sedikit mahal memang paketnya. Karena kan memang kita si penyedia itu sudah benar-benar menyediakan satu server virtual ke kalian ya, ke kita ya, misalkan kalau yang penyedianya. Bentar, saya balas WA dulu. Oke, lanjut. Yang tadi ya, kekurangannya lebih mahal, lebih dari segi biaya berarti ya. Kalau segi biaya pasti, karena memang kita sudah punya wewenang utuh di situ kan, karena si penyedia udah langsung kasih, karena kita dari pertama kali kita yang install sendiri, kita yang konfigurasi sendiri, ya udah kita tinggal bayar tahunnya. Kalau misalkan tahunannya mau dilanjut, kalau enggak biasanya diputus. Jadi nggak bisa sendiri. Kalau yang sekarang, waktu itu saya pernah daftarkan, mungkin tahu deh sekarang masih digunakan atau enggak. Sudah lupa saya juga. Itu juga yang disuruh manajer saya dulu. Nah ini kalau ini gambaran arsitektur hosting tradisional seperti ini. Bisa dilihat sini ada di request database-nya ya, di punya layanan ya, di database webnya ya di sini. Kemudian request ke internet, request langsung ya ke klien, langsung tinggal manggil websitenya atau cPanelnya ya. Biasanya kan nanti kalau itu ketika sudah transfer atau disuruh transfer ada invoice-nya berapa, nanti kita dikirim ke email, nanti kasih tahu user password untuk membuka si cPanelnya. Langsung habis itu, kalau itu kita konfigurasi dia tuh mau aplikasi apa, misalkan misal WordPress, atau yang baru sekarang pakai Weebly. Kalian coba lihat Weebly deh, tampilannya hampir lumayan bagus tuh Weebly. Nah tinggal nanti setelah kita konfigurasi sudah, terus domainnya udah, nanti kita dari request aja langsung dari klien atau kita sendiri, komputer kita sendiri bisa langsung akses dengan domain kalian masing-masing yang penyedia layanan ya, yang didaftarkan. Biasanya ditanyain dulu domainnya sudah terdaftar apa belum nih gitu. Pas sudah terdaftar ya berarti kita menggunakan domain yang lain. Nah kalau ini VPS, gambaran tentang VPS. Jadi ini ibaratkan satu server. Nah di dalamnya itu si penyedia layanan tersebut, penyedia VPS tersebut menyerahkan pada yang si pembeli VPS tersebut terserah mau install apa. Di sini kan install Debian, ada SUSE, ada Fedora, ada Gentoo, ada Red Hat. Nah itu, jadi semacam itu ya. Ini dalam satu server dibagi virtual seperti ini, dari virtualization layarnya, kernelnya, hardware, kemudian networknya juga di situ diatur kalian sendiri. Makanya tinggal terima beres, kalian mau install apa tinggal install, tinggal pakai, udah. Si yang lain-lain seperti macam-macam si penyedia layanannya VPS tersebut. Nah, mungkin untuk teori tentang hosting tradisional, share web hosting, dan VPS ini dulu ya. Nanti kalian bisa explore, dan nanti kita explore untuk misalkan hostingnya. Nanti saya coba minta teman saya misalkan boleh nggak pakai contoh ya, pakai yang di rumah webnya dia boleh nggak dibuka gitu ya. Kalau misalkan dia bolehin, saya contohin, nanti kita lihat. Sempat juga kemarin saya coba install WordPress sama Weebly, sudah ada tuh tampilan websitenya. Walaupun saya baru belajar sih itu sebenarnya, baru belajar ini. Sebelumnya kan memang pernahnya VPS doang. Kalau untuk berhubungan kayak hosting ini baru sebenarnya saya pas suruh ngajar ini nih, cloud hosting, cloud computing. Nah, kalian berhubungan sama hosting sedikit gitu. Dan juga kemarin juga
sempat tuh si Kak Indra udah beli AWS, nanti saya coba tanya Kak Indra gimana bisa nggak ngajarin saya, terus kalian bisa pakai yang user-usernya bisa nggak dipakai. Nah ini tugasnya, coba kalian cari-cari di internet, browsing di internet, cari 5 penyedia jasa hosting dan VPS. Biasanya ada hosting dan VPS kalau menyedia layanan tersebut. Entah itu contoh ya, kayak tadi saya bilang Drupadi gitu. Nah, coba kalian contoh lain lagi, coba cari. Nah, terus sebutkan produk atau layanan apa saja yang kita dapatkan. Misalkan kita sudah pakai oleh penyedia jasa tersebut, misalkan Drupadi tersebut. Nah, kalian dapat apa aja di situ? Apakah hosting dedicated kah, VPS kah di situ, atau ada paket-paket tertentu? Kalian jelaskan di situ ya. Cukup 5 aja. Nah, ini untuk tugasnya kalian coba setelah ini kerjakan sebelum kelas Padudi. Saya harap sudah bisa dikumpulkan. Nanti saya buatkan link untuk upload, tidak bisa dipinjar ya. Ya Pak. Oke, gitu aja. Nanti biasa kirim aja, biasa namanya tugas tugas 1 komputasi awan. Tetap biasa extensionnya PDF aja. Kalian bisa buka dulu di mana, Libre seperti biasa. Terserah mau kalian kopas, tapi kopasnya yang benar-benar enak dilihat gitu, jangan benar-benar memplok bener sama seperti di web gitu. Kalian ganti ke apanya, kalian bagus-bagusin aja. Nanti coba kalian cari penyedia jasa hosting dan VPS-nya ya, dan sebutkan produk dan layanannya ya, apa saja. Kalau misalkan ada keunggulan dibanding yang lain, bisa kalian sebutkan di situ biar jadi rekomendasi untuk kita coba. Kalau kalian nanti misalkan mau bikin toko online, bisa hosting gitu kan bisa. Oke, gitu aja teman-teman ya. Halo Bandung. Ya Pak. Nah, nanti ini saya baru baca ini nih, ada apa nih? Pak, benar yang ini, Virtualizor. Oh iya benar, Vido, maaf saya baru lihat. Virtualizor. Nah, tampilannya ketika kita sentuh ada kayak gambar metrik gitu kan. Nah, itu saya pengen tuh, keren itu. Itu karena itu emang nanti seperti di mana ya, saya ngopreknya di sini atau di komputer. Nanti dapat IP-nya bukan kayak kalau di kemarin kan tab 0 ya. Kalau ini kayak virtual gitu, dapat IP lagi nanti kita di dalam komputer kita. Kalau kita ini seperti virtual, bisa juga pakai virtual juga. Jadi kita install VirtualBox, terus kita install Ubuntu server. Nah, kita taruh virtualizer juga bisa di situ. Kalau saya pakainya virtual kemarin di Ubuntu desktop, kemudian saya install virtualizer karena aplikasi web. Jadi butuh MySQL. Kalian diajarkan itu nggak sih, MySQL gitu, database? Belum Pak. Belum kan ya? Tapi ada materinya ya? Mungkin Pak Dudi kali ya? Atau gimana ya? Apa emang nggak ada ya? Atau bisa baca-baca sendiri lah. Itu kok konfigurasinya, misalnya untuk MySQL itu, database itu kok sebenarnya sih kita bisa ikutin aja di googling ya. Googling biasanya kasih tutorial tuh. Misalkan buat database, create database gitu, apa namanya. Kemudian bikin password di database tersebut ada di situ. Dibaca sedikit sih. Pasti kayak kalau untuk anak-anak jaringan biasanya pasti berhubungan dengan sebuah database gitu untuk aplikasi, karena aplikasi untuk jaringan membutuhkan sebuah database pasti. Itu pasti nggak berhubungan di situ. Kalau misalkan kalian yang sudah pernah install apapun gitu, kayak Nextcloud, OnCloud, sama butuh database juga untuk menyimpan database di situ. Oke, teman-teman silakan mengerjakan. Sekarang jam 8 berapa nih? 9 ya? 8.56 Pak. Oke, kalian cukuplah mengerjakan berapa jam tuh? 9, 1, 2 jam 11 cukup lah, 2 jam juga cukup. Sambil kalian di sana sambil ngobrol-ngobrol teman-teman, cari yang bagus juga boleh, terserah kalian bisa itu. Yang penting kumpulinnya sendiri ya. Iya Pak. Jangan kalau tugas kelompok
agak ribet sih. Saya bingung kalau kalau ketemu langsung sih enak. Tugas kelompok kita beri kelompok gitu kan, kayak presentasi gitu kan. Nah kalau daring kayak gini agak repot. Ya udah, silakan kalian kerjakan aja. Jangan lupa kasih nama masing-masing kan. Jangan PDF ya, jangan di PDF-in aja. Di petik yang di atas masih gunain hotspot dari kuota masing-masing atau gimana? Masih pakai kuota sendiri Pak masing-masing. Oh gitu. Makanya masih nipis ini Pak. Tinggal satu. Nah itu dia. Nah itu dia, daripada bisa juga tuh. Nggak boleh mampir ke bawah ya? Berarti. Nggak boleh. Oh, nggak Tapi boleh. tutup sih. Tutup Kak Faruk. Oh gitu. Oh, udah nggak apa-apa nanti. Berarti belum bisa, misalkan dari kelas atas, misalkan dari server atau apa gitu, buat satu akses point buat tembak ke atas nggak bisa ya? Belum, kemarin udah nyoba waktu hari datang tuh, Belum nyampe tapi ya? nggak bisa. Nggak bisa juga ya? Iya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Coba kalian, kita bisa menghemat juga Google Meet-nya. Kalau mau live silakan kalian langsung kerjakan aja. Nanti saya sediakan link upload ya di pijak. Oke, silakan teman-teman. Masih ada yang tiduran, siapa nih? Si Gigi ya? Masya Allah. Itu mau lahiran. Lahiran dia. Gigi lagi sakit atau gimana Gigi? Sakit hati dia, Pak. Tapi masuk nggak nih? Wah, catet nih, bener nih. Ini ada nih. Wah, Deril tiduran. Nggak merhatiin. waduh. Dia megang mic. Waduh, baru bangun deh. Enak banget ya. Aduh, gigi. Saya kalau sambil tiduran berabe, jomplang kalau saya. Merem langsung, merem. Ya udah, kalian bisa kerjakan langsung, boleh live kok. Ada jam 9, nggak apa-apa. Oke, saya tutup dulu ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Budi, ada Pak Budi, Pak Budi ya. Ya, Jangan pada tidur dulu ya, jam 1. Kama, jangan kenal. Iya, Pak. Kama setiap sore yang balas ibunya. Apa di rumah? Baca. Oh, Nomornya Kamal ganti lagi Pak. Enggak, itu Kama baru lagi ganti. Enggak, sebentar. Sementara. Bukan sementahun.